Praktik ketiga. Mo Taufik 2.120.102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana kita telah diberi kenikmatan sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin Mbak Sabina. Tutup siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Kenapa itu? Izin. Ya, Ya. semoga pertemuan selanjutnya bisa masuk lagi ya. Ya Pak. Oke, hari ini sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang dakwah, strategi dakwah Nabi di Mekah. Kemarin sudah Bapak jelaskan, yaitu yang pertama strategi Nabi secara sirriyah atau secara diam. Iya. Kemudian yang kedua ada strategi Nabi yaitu secara jahar atau terang-terangan. Dan yang ketiga itu ada strategi Nabi hijrah ke Habasyah. Kenapa Nabi hijrah ke Habasyah? Karena melindungi dan menyelamatkan umatnya dari gangguan kafir Quraisy. Kemudian yang keempat itu Nabi hijrah ke Taif. Kenapa Nabi hijrah ke Taif? Karena tempat yang ideal dan tempat untuk membangun basis Islam ya. Kemudian yang kelima itu ada peristiwa Aqabah juga, itu yang bertujuan untuk membangun basis juga. Oke, hari ini kita akan diskusi. Jadi kalian akan Bapak bentuk menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Mbak Maulidah sama Mbak Sabia. Kemudian yang kedua, kelompok 2 itu Mbak Sabina sama Mbak Wijayanti. Yang ketiga Mbak Aulia sama Mbak Umu. Jadi Bapak akan membagikan 1 kertas pertanyaan untuk bahan diskusi kalian. Kemudian lembar jawab yang untuk menuliskan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 sekarang. Kelompok 2 mana Pak? Ya, sama. Ya Pak, saya sama melatih Pak. Kelompok 3. Waduh sama sebenarnya. Di situ ada pertanyaannya. Kemudian Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan. Kelompok 1, Pak ada kesulitan? Enggak ada Pak. Tidak ada. Ya. Pak, saya sulit memahami soalnya Pak. Apa soalnya? Ini maksudnya Dani. Kita kan pengajar Pak. Ini kan menyangkut dakwah. Oh, Ya, berarti silakan semuanya didiskusikan sama. ya. Enggak, iya Pak. Apa yang harus ditipik-tipik Pak? TV apa itu? Dari yang pertama yang sudah memulai. Ya, ini gitu. Kelompok 3 gimana? Mbak Umu sama Mbak Aulia? Ya, silakan didiskusikan. Silakan aktif ya, karena diskusi itu nilai keterampilan kalian nanti. Ya Pak, ya Pak. Waktunya berapa menit Pak? Tadi Bapak udah bilang 10 menit. Tetap ya Pak. Ya, waktunya 2
2 menit lagi. Belum Pak. Sudah belum? Belum. Mbak Sevia, izin Pak. Diskusi nggak boleh diam Pak. Iya, ya diskusi silakan. Tapi tetap dalam konteks diskusi ya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh, jangan dulu. Sudah ya, waktunya habis ya. Silakan kelompok pertama mengawali presentasi. Perwakilan aja. Dibaca pertanyaannya. Mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah Syriah di awal dakwahnya? Jadi terdapat beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad SAW dakwah secara rahasia ke Syria. Yang pertama, pada saat awal dakwah masyarakat Arab masih berpegang teguh pada kepercayaan yang lebih tua, seperti menyembah berhala. Jika dilakukan dakwah secara terang-terangan akan menimbulkan ancaman. Kedua, dakwah Syria memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengajarkan ajaran agama Islam secara intensif kepada orang yang mempercayainya. Dan yang ketiga, memberi waktu bagi Islam untuk tumbuh secara diam-diam. Ya, kasih aplaus dulu ya. Jawabannya bagus sekali nih. Tepat. Bapak setuju dengan jawaban kelompok yang pertama ini ya. Yang pertama itu pada masyarakat Arab ini masih berpegang sama kepercayaan yang dahulu atau leluhurnya. Jadi masih menyembah berhala. Kalau dilakukan secara terang-terangan kan akan menimbulkan berbagai ancaman. Kemudian yang kedua itu memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang yang mempercayainya terlebih dahulu, seperti keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, memberi waktu bagi Islam untuk tumbuh secara diam-diam. Tumbuh secara diam-diam kan sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi bukit. Nah, kok gunung. Ya, bagus sekali. Nah, lanjut ke kelompok 2. Monggo. Ayo. Ya. Pertanyaannya dibacakan. Pertanyaannya, apa sikap yang harus dimiliki seorang dai berdasarkan pola dakwah yang dilakukan? Beberapa sikap yang harus dimiliki seorang dai berdasarkan pola dakwah Nabi. Yang pertama, keteladanan. Karena seorang dai harus berusaha menjadi contoh yang baik dalam berlaku, akhlak dan ibadah. Yang kedua, kesabaran dan ketabahan. Karena Nabi Muhammad juga saat melakukan dakwah itu menghadapi banyak rintangan dan tantangan ya Pak. Artinya kita sebagai dai itu harus memiliki kesabaran dan ketabahan seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga, harus kasih sayang dan lemah lembut, kelembutan. Iya, karena dai itu harus menunjukkan sikap kasih sayang dan kelembutan terhadap orang didakwahi. Kalau dakwanya secara marah-marah itu kan malah jadi bukan dakwah ya namanya ya Pak. Nah, terus yang terakhir itu kebijaksanaan Pak, kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau mau berdakwah itu nggak boleh pilih-pilih ya Pak. Jadi harus kebijaksanaan, adil dan makmur. Itu Pak. Siapa dulu? Terima Pak. Bagus sekali ya jawabannya. Bapak setuju dengan jawaban kelompok 2 ya. Tapi memang ada yang perlu ditambahi sedikit. Yang pertama itu keteladanan. Seorang dai itu harus menjadi contoh bagi orang yang didakwahinya. Kemudian yang kedua, kesabaran dan ketabahan. Nabi Muhammad kan dahulu sering mendapat tantangan dan ancaman. Maka seorang dai harus
mempunyai sifat sabar dan tabah. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan kelembutan. Seorang dai ini harus menunjukkan sikap kasih sayang seperti Nabi dahulu ketika dakwah ya. Tapi kalau sekarang ya memang sudah rada beda karena ada istilah kiai ora lucu, ora payu biasanya itu karena sekarang sudah berbagai macam pendekatan ya. Kemudian yang keempat, kebijaksanaan, bijaksana dalam berinteraksi dalam berbagai lapisan masyarakat ya. Antara itu dengan pejabat non muslim itu semua harus bijaksana dalam berinteraksinya. Nah, tambahan dari Bapak yaitu sikap dai yang harus dimiliki itu kesederhanaan. Jadi seorang dai harus punya sikap yang sederhana. Oke, sedikit tambahan dari Bapak itu. Kemudian kelompok ketiga, silakan. Pertanyaannya yaitu apa pola dakwah yang tepat untuk diterapkan di zaman sekarang? Untuk kelompok 3 yaitu pola dakwah yang tepat untuk diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama, pemanfaatan media sosial dan teknologi. Zaman sekarang itu didominasi oleh teknologi dan media sosial. Jadi seorang dai dapat memanfaatkan platform untuk menyampaikan pesan Islam secara luas dan efektif. Kemudian yang kedua, dialog dan keterbukaan, berkomunikasi dengan orang lain secara terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga yaitu keteladanan yang konsisten. Seorang dai harus mempraktikkan ajaran Islam dengan baik dan konsisten sehingga dapat membangun kepercayaan dan mempengaruhi orang lain. Ya, bagus. Kasih atas dulu kelompok 3. Ya, Bapak setuju dengan jawaban kelompok 3 ya, tepat sekali. Ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu pemanfaatan media sosial dan teknologi. Zaman sekarang kan sudah banyak platform dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk ladang dakwah kita. Mbak Sabina, tolong ya, dengarkan ya. Iya, siapa? Kemudian yang kedua, dialog dan keterbukaan. Jadi harus berkomunikasi secara terbuka dan bisa menghormati perbedaan pendapat ya. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang konsisten. Dan seorang dai harus mempraktikkan ajaran agama Islam ini dengan baik dan konsisten. Jangan hanya ketika dakwah saja dia menjadi teladan yang di rumah beda lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Jadi pada intinya dakwah Nabi itu kan mempunyai misi yaitu menghilangkan kebodohan atau membebaskan kebodohan dan menyempurnakan akidah dan akhlak juga. Oke ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak undur diri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum.